Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Magdalena Sangosari. Saya dari program studi pendidikan biologi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul Tugas-tugas Perkembangan. Salah satu prinsip perkembangan bahwa setiap individu akan mengalami fase atau tahapan perkembangan tertentu sepanjang hidupnya. Harvey Goods mengistilahkan tugas-tugas perkembangan adalah salah satu tugas yang timbul pada suatu periode atau masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Definisi yang dikemukakan oleh Harvey Goods pada tahun 1978 tentang tugas-tugas perkembangan adalah bahwa tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor yaitu kematangan fisik, tuntutan masyarakat secara kultural, dan dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Secara umum, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap konsepsi, yaitu pembentukan sel ovum oleh sang ibu dari sel sperma ayah. Yang kedua, tahapan proses kelahiran, yaitu saatnya keluar dari rahim ibu. Yang ketiga, tahapan proses perkembangan individu bagi bayi tersebut menjadi seorang yang khas. Yang berikut, adapun fase-fase perkembangan dan tugas-tugas yang mengiringi fase-fase tersebut. Yang pertama, tugas perkembangan fase bayi. Nah, tugas perkembangan fase bayi terdapat dorongan atau impuls bergerak yang sangat kuat. Sebagian besar dari gerakan-gerakan bayi pada awalnya tidak terarah dan tidak bertujuan. Gerakan-gerakan bayi yang baru lahir merupakan refleks, yaitu berupa reaksi tidak disadari terhadap stimulasi atau perangsang-perangsang intern dan ekstern. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase bayi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Bulan pertama dan bulan kedua, bayi akan melihat, mendengar, mencium, dan merasakan dengan segenap indranya. Pada bulan ketiga dan bulan keempat, pada akhir bulan ini bagi bayi menegapkan dan menggerak-gerakkan kepala. Bulan kelima dan bulan keenam, telungkup dan menggesekkan badan. Bulan ketujuh, bayi mulai duduk. Bulan kedelapan, bayi mulai bergerak. Bulan ke-9 atau ke-10, bulan ke-9 dan bulan ke-10, bayi mulai mengangkat badan dan bangkit sendiri. Bulan ke-11, bayi mulai berjalan dengan berpegangan tangan. Bulan ke-12, bayi mulai berdiri sendiri dan mulai berjalan. Yang kedua, kita melihat tugas perkembangan fase kanak-kanak awal. Masa ini adalah masa perkembangan yakni dari usia 1 tahun hingga usia 5 atau 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan bayi berjalan pesat. Pada tahun kedua dan tahun ketiga, anak mulai jalan sendiri tetapi masih ketergantungan terhadap orang tua atau orang lain. Pada tahun keempat dan tahun kelima, anak sudah mulai mencapai kesempurnaan, yaitu bayi mulai berjalan, berlari, bermain, dan melompat. Gerakan-gerakan tersebut sangat mempengaruhi dalam perkembangan selanjutnya. Yang berikut, kita melihat tugas perkembangan fase kanak-kanak akhir dan anak-anak. Pada masa anak-anak berlangsung antara 6-12 tahun, dengan ciri-ciri utama sebagai berikut. Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya. Fisik memungkinkan atau mendorong untuk memiliki dunia permasalahan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani, memiliki dorongan mental, dan memasuki dunia konsep, logika, dan simbol, dan komunikasi yang luas. Yang berikut, tugas perkembangan fase remaja. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, yaitu mulai usia 12 sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 sampai 22 tahun bagi pria. Untuk memahami tugas perkembangan remaja, mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa yang intinya bertolak dan tugas perkembangan fisik atau tugas perkembangan sosio-psikologis. Harvey Goods
menyatakan ada 10 jenis tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi dan memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang berikut, tugas perkembangan fase dewasa awal. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa ini yaitu mulai bekerja mencari nafkah, khususnya jika tidak melanjutkan karir di akademik. Yang kedua, memilih teman atau pasangan hidup. Yang kelima, mulai memiliki kehidupan rumah tangga. Yang kelima, belajar hidup bersama pasangan. Dan yang keenam, membesarkan anak-anak dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Yang berikut, tugas perkembangan fase setengah baya atau dewasa madaya. Pada mulanya, usia madaya atau usia setengah baya terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Tugas-tugas perkembangan masa madaya tidak sepenuhnya dapat dikuasai dalam waktu yang sama oleh setiap individu. Lebih lengkapnya, tugas-tugas perkembangan pada fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial. Yang kedua, membantu anak-anak yang berusia belasan tahun. Yang ketiga, mengembangkan atau memanfaatkan aktivitas dan waktu luang. Yang keempat, menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangannya. Dan yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Yang berikut, tugas perkembangan fase pada usia tua. Masa ini adalah fase terakhir kehidupan manusia. Masa ini berlangsung antara usia 60 tahun sampai terhembusnya nafas terakhir. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah: yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya keturunan dan kesehatan jasmani. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian. Dan yang kelima, membina keluarga dengan tegas. Yang berikut, membina pengaturan jasmani dan menyesuaikan diri. Itulah pembahasan materi secara singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.